Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanzara Al-Haki dari kelas 9 Kilas Bangun akan menganalisis teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena, baik yang bersifat ilmiah seperti banjir, gempa bumi, atau hujan, maupun sosial seperti budaya, kebiasaan, atau perkembangan teknologi. Tujuan utama dari teks eksplanasi adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Teks eksplanasi sering digunakan dalam pendidikan atau media informasi untuk membantu orang memahami proses atau alasan dibalik suatu fenomena tertentu. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, dan yang kedua, penjelasan atau sebab akibat, dan yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu fakta, kemudian objektif dan netral, lalu formal dan baku, dan struktur yang jelas. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contohnya, konjungsi kausalitas yaitu karena akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Yang kedua, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua kata klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya pronomina petunjuk. Pronomina petunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contohnya, pronomina petunjuk yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain ini, itu, dan tersebut. Selanjutnya, kata pasif. Kata pasif merupakan suatu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Artinya, fokus pada kalimat pasif cenderung berada pada orang atau benda yang terdampak. Teks eksplanasi banyak menggunakan kalimat pasif karena sikapnya yang menganalisis. Contohnya, kata yang berlawanan di dan ter di kata depan. Subjeknya menerima perlakuan atau tindakan. Selanjutnya ada denotatif. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Maksudnya ialah kata belajar. Aktif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi, kata denotatif yaitu bersifat faktual dan objektif. Contohnya ialah kata-kata yang bermakna sebenarnya atau lugas. Kata teknis. Kata teknis merupakan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama, eksplanasi faktorial. Teks eksplanasi faktorial adalah jenis teks eksplanasi yang ditulis dengan menjelaskan hasil dan efek dari suatu proses yang terjadi. Yang kedua, eksplanasi kausal. Teks eksplanasi kausal adalah jenis teks eksplanasi yang menjelaskan penyebab atau asal-usul secara bertahap mengapa sebuah peristiwa dapat terjadi. Yang ketiga, eksplanasi teoritis. Teks eksplanasi teoritis adalah jenis teks eksplanasi yang ditulis dengan menjabarkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di balik sebuah fenomena alam. Yang keempat, eksplanasi sekuensial. Teks eksplanasi sekuensial ini merupakan
teks eksplanasi yang berisi deretan peristiwa yang sangat panjang dan juga detail, yang mana dalam memberikan tahapan-tahapan terjadinya peristiwa secara runtut. Langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan karangan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Menganalisis teks eksplanasi adalah kegiatan mengkaji sebuah teks guna meneliti struktur dan bahasa teks tersebut secara mendalam. Menganalisis teks eksplanasi berarti menguraikan, membedakan, memilah isi pokok teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan bahasa yang digunakan. Selanjutnya, langkah-langkah menganalisis teks eksplanasi antara lain dilakukan dengan cara membaca secara mendetail sebuah teks eksplanasi yang akan dianalisis. Untuk memahami struktur dari teks eksplanasi dapat dilihat dari struktur teks tersebut, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat. Baiklah, yang kedua, bagian pernyataan umum biasanya terdapat pada paragraf pertama. Pernyataan umum berisikan satu statement tentang suatu topik yang akan dijelaskan. Berarti bersifat ringkas, menarik, jelas, dan mampu meningkatkan minat pembaca untuk membaca detailnya. Yang terakhir, menentukan urutan sebab akibat yang biasanya terdapat pada paragraf kedua, dan seterusnya. Urutan sebab akibat ini biasanya berisikan penjelasan tentang topik yang dibahas. Mengabstraksi teks eksplanasi. Dalam mengabstraksi teks eksplanasi harus memperhatikan kaidah-kaidah, yaitu proses terjadinya peristiwa secara kasualitas dan kronologis. Berikut adalah langkah-langkah mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, membaca dengan cermat teks eksplanasi yang akan diabstraksi. Jika perlu, lakukan secara berulang agar dapat benar-benar memahami teks tersebut. Yang kedua, catat pokok-pokok pikiran yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian penting pokok pikiran teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Yang keempat, menuliskan kembali bagian-bagian penting tersebut menjadi paragraf abstraksi yang padu. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah abstraksi disusun, lakukan perbaikan yang dianggap perlu sehingga abstraksi yang disusun sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena serta sebab dan akibatnya. Teks ini juga dapat menjelaskan proses terjadinya sesuatu tindakan yang dilakukan dan pendekatan pemecahan masalah. Menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, menjelaskan sebab dan akibat dari suatu peristiwa, menjelaskan tindakan yang dilakukan hingga mencapai keberhasilan, menjelaskan alasan mengapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi, menjelaskan pendekatan pemecahan masalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan. Yang pertama, topik. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, data. Yang keempat, kerangka. Yang kelima, ciri teks eksplanasi. Yang keenam, struktur teks eksplanasi. Baiklah, itu saja hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan. Selanjutnya, kita dapat melihat contoh teks eksplanasi. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi. Oke, sekian dari menganalisis teks eksplanasi. Pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Baiklah, sebelumnya informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih bernilai bagi penerima, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan.
Informasi dapat berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan. Nah, ciri-ciri informasi yaitu akurat, relevan, dan lengkap. Jenis-jenis informasi. Jenis informasi berdasarkan sifatnya. Informasi faktual. Informasi faktual adalah informasi yang berisi tentang kenyataan. Informasi faktual terbagi menjadi dua, yakni fakta secara umum dan fakta secara khusus. Fakta umum merupakan informasi yang berisi fakta yang masih umum, menguraikan seperti pelaku, nama tempat, objek peristiwa, dan lain-lain. Sedangkan fakta khusus merupakan informasi yang telah menyampaikan detail peristiwa secara terperinci. Informasi opini adalah informasi yang berisi pendapat atau pemikiran seseorang. Selanjutnya, informasi deskripsi adalah informasi yang berisi uraian khusus untuk menjelaskan sesuatu. Yang kedua, jenis informasi berdasarkan sifat keilmuannya. Informasi tidak ilmiah merupakan informasi umum yang biasanya ada di mana-mana. Contohnya, informasi dalam dongeng. Informasi ilmiah merupakan informasi yang dirancang khusus untuk kepentingan penelitian saja atau kepentingan ilmiah. Contohnya, skripsi atau tesis. Jenis-jenis informasi ada 3. Yang pertama, jenis informasi berdasarkan kegunaannya. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Berikut adalah contoh informasi dari eksplanasi mengenai banjir. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, dan drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangannya sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Berikut langkah-langkah untuk menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf yang berisi informasi yang berkaitan dengan judul. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci atau informasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, catat informasi penting yang didapatkan. Baiklah, itu saja cara mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Yang ketiga, kita akan menyimak sebab akibat dari video. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama isi video untuk memahami dan menganalisis bagaimana satu kejadian atau peristiwa dapat memengaruhi peristiwa lainnya. Sebab akibat adalah hubungan antara dua peristiwa atau kondisi di mana satu peristiwa atau sebab menyebabkan atau memicu peristiwa lain atau akibat. Dalam hubungan sebab akibat, sebab adalah faktor yang mengaruh pada terjadinya suatu peristiwa, sementara akibat adalah hasil atau dampak yang muncul sebagai akibat dari sebab tersebut. Sebab akibat pada teks eksplanasi merujuk pada hubungan antara satu kejadian atau fenomena sebab dengan dampak atau hasil yang ditimbulkan atau akibat dalam teks eksplanasi. Penulis biasanya menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa itu, dan menggambarkan akibat yang muncul sebagai hasil dari peristiwa tersebut. Tujuan
Tujuan kita menyimak hubungan sebab akibat dari video adalah agar kita dapat memahami hubungan antara peristiwa, tindakan, atau situasi yang disajikan dalam video. Manfaat menyimak sebab akibat melalui video. Yang pertama, memahami makna dan pesan. Yang kedua, menganalisis logika dan keterkaitan peristiwa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang konteks. Dan yang kelima, membantu mengambil keputusan. Berikut ini saya akan menampilkan video yang berisi sebab akibat. Selamat menonton! Mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, diantaranya karbon monoksida, tar, nikotin, gas oksidan, serta zat karsinogenik yang merupakan penyebab pertumbuhan sel kanker. Hei nak, apa kamu percaya? Sebatang rokok ini mampu membunuhmu? Tidak, soalnya teman-temanku baik-baik saja. Padahal mereka merokok. Kalau ayah hanya bisa fokus bekerja kalau sudah merokok. Ayah? Hah? Kenapa ini? Merokok dapat merusak populasi mikrobioma yang hidup di mulut. Para perokok memiliki populasi bakteri Streptococcus 10% lebih tinggi dibanding yang tidak merokok, dan merupakan salah satu bakteri penyebab pembusukan gigi. Perokok memiliki resiko penyakit seperti kanker lidah, mulut, hingga tenggorokan akibat zat-zat berbahaya di dalam rokok. Saat ini, kamu sedang melewati tenggorokan perokok yang sudah dihinggapi oleh banyak sisa-sisa zat dari rokok yang menempel. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang membuat rambut-rambut halus yang sedang kamu lewati harus bekerja keras menyaring benda asing. Rambut-rambut halus ini adalah silia. Akibatnya, fungsi silia menjadi menurun dan bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali.
yang sedang kamu lihat saat ini adalah mutasi gen sel jahat yang berasal dari zat karsinogenik. Sel yang tadinya ramah bagi tubuh menjadi sel-sel kanker dan perkembangannya tidak terkontrol. Seorang perokok akan terlihat lebih tua daripada yang bukan perokok karena kurangnya asupan oksigen ke kulit. Penuaan dini akan dirasakan seperti kerutan di mata dan mulut. Salah satu zat di dalam rokok ialah nikotin yang memberikan efek candu. Itulah yang mendorong perokok untuk terus merokok dan merasa senang setelah merokok, bahkan gelisah tanpa rokok. Nikotin juga mampu merusak pembuluh darah dalam jantung dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung. Loh, Ibu? Apa yang terjadi pada Ibu? Ibumu sudah terlalu sering terpapar oleh asap rokok, sehingga ibumu menjadi seorang perokok pasif. Mengerikan, bukan? Sungguh? Jadi selama ini kamu lihat, mereka adalah orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah rokok. Ada yang masih sangat kecil, janin-janin tak berdosa yang terpapar oleh rokok konsumsi ibunya sendiri saat hamil. Ada yang akhirnya terkena serangan jantung, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru, dan banyak lagi. Percaya atau tidak, mungkin orang-orang di sekitarmu masih beruntung karena belum merasakan dampak mematikan ini. Tetapi, cepat atau lambat, hal-hal mematikan ini akan segera menghampiri. tidak mungkin. Apakah kamu mau menunggu sampai penyesalan itu menghampirimu? tadi kita bisa melihat sebab akibat terjadinya permasalahan itu. Ternyata dampak dari perokok bisa menyebabkan pembusukan gigi, kanker mulut, lidah,
tenggorokan, dan kanker paru-paru. Bahkan terjadinya penggumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung. Dan penuaan dini bagi ibu hamil yang mengonsumsi rokok dapat membahayakan penumbuhan janin yang sedang dikandungnya. Dampak bagi orang lain yaitu jika seseorang tersebut menghirup asap dari rokok, otomatis ia akan batuk-batuk dan sesak nafas. Atau bagi orang-orang terdekat yang perokok, yaitu menjadi perokok pasif karena ia menghirup udara rokok setiap hari dari orang terdekatnya yang merokok. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang menyimak penjelasan sebab akibat dari video. Selanjutnya, kita akan membahas menggunakan teks eksplanasi dalam sebuah presentasi. Struktur presentasi yaitu pembukaan, isi, dan penutupan. Langkah-langkah membuat presentasi yaitu menentukan topik, menentukan tujuan, menentukan pesan utama, menyusun isi presentasi, dan membuat slide. Saya akan menjelaskan apa itu presentasi. Baiklah, presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Presentasi yang menggunakan eksplanasi adalah presentasi yang menjelaskan proses atau rangkaian suatu fenomena alam, peristiwa, kejadian, maupun sosial. Seperti penyebab dari terjadinya suatu fenomena alam dengan jelas dan logis, agar pembaca dapat mengetahui latar belakang proses terjadinya suatu kejadian atau fenomena alam. Struktur presentasi eksplanasi yaitu: pertama, judul, yang kedua, pernyataan umum, yang ketiga, urutan sebab akibat, yang keempat, interpretasi, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Bagaimana menentukan presentasi tersebut menggunakan eksplanasi? Nah, jika presentasi tersebut berisi atau terdapat suatu prosesnya kejadian, fenomena alam, peristiwa, kejadian, maupun sosial, maka dapat disebut presentasi eksplanasi. Jika tidak berisi proses terjadinya suatu kejadian, fenomena alam, maka presentasi tersebut tidak dapat disebut presentasi eksplanasi. Nah, apa perbedaan presentasi biasa dengan presentasi eksplanasi? Nah, perbedaan presentasi biasa dengan presentasi eksplanasi adalah bahwa presentasi eksplanasi bersifat keilmuan dan membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, itu saja penjelasan tentang menggunakan eksplanasi dalam sebuah presentasi. Menggunakan teks eksplanasi dalam rancangan promosi. Pengertian promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Promosi merupakan salah satu kegiatan penting dalam pemasaran atau marketing. Dari perusahaan, tujuan promosi adalah mempengaruhi dan membujuk calon konsumen agar tertarik hingga mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Ini dia contoh promosi. Nah, di sini saya mengambil contoh promosi Stop Bullying. Mengapa demikian? Karena pada saat ini banyak terjadinya kasus pembulian, di mana sebab kasus bully ini seorang pelaku akan membuli korban dengan alasan kemungkinan si pelaku kurang dapat perlakuan kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Dan akibat bagi seorang korban ialah akan membuat dirinya menjadi stres, rasa takut, tidak percaya diri, dan lainnya. Contoh kedua, promosi. Nah,
Contoh kedua, di sini saya juga memberikan contoh promosi stop merokok. Mengapa demikian? Karena pada saat ini banyak anak-anak di bawah umur yang sudah merokok. Sebab terjadinya merokok dikarenakan banyak anak-anak yang penasaran dengan merokok, sehingga mereka mencoba-coba untuk merokok. Akibat mereka akan kecanduan terhadap rokok, organ tubuh rusak, menyebabkan sakit paru-paru hingga sesak nafas dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja penjelasan dalam menggunakan teks eksplanasi dalam rancangan promosi. Halo teman-teman, di sini saya akan mengajak untuk mengevaluasi aspek eksplanasi pada poster. Ini penjelasan tentang poster. Pengertian poster. Poster adalah media publikasi yang menggabungkan gambar dan tulisan untuk menyampaikan pesan singkat kepada khalayak. Tujuannya yaitu memberikan informasi kepada khalayak, menarik perhatian, mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat melakukan sesuatu. Nah, eksplanasi. Poster yang mengandung eksplanasi ialah poster yang menjelaskan tentang sebab dan akibat dari suatu peristiwa serta menjelaskan bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi. Ciri-ciri poster. Nah, poster mengandung kalimat persuasif, berisi tulisan atau gambar yang menarik perhatian orang banyak, menggunakan bahasa padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami agar pesan-pesan dapat tersampaikan dengan efektif. Menggunakan kombinasi elemen-elemen seperti huruf, angka, simbol, dan gambar menyampaikan pesan. Dia contoh-contoh poster. Poster niaga, poster pendidikan, poster kampanye, dan poster layanan masyarakat. Langkah membuat poster. Baiklah, yang pertama, tentukan terlebih dahulu apa yang akan dibahas dalam poster dan tujuannya. Yang kedua, buat garis besar untuk memastikan informasi yang disajikan jelas, ringkas, dan bersih. Yang ketiga, siapkan informasi yang lengkap untuk poster. Yang keempat, gunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti atau mudah dipahami. Yang kelima, gunakan gambar untuk menyampaikan pesan dengan menarik, buat proporsi gambar yang lebih besar dari tulisan. Yang keenam, gunakan warna-warna mencolok untuk menarik perhatian pembaca. Yang ketujuh, pilih media pembuatan poster yang sesuai dengan penempelan poster. Yang kedelapan, atur ilustrasi dan tata letak poster. Selanjutnya, yang terakhir, setelahnya selesai, publikasikan poster. Berikut adalah contoh-contoh poster yang mengandung eksplanasi. Nah teman-teman, apa nih perbedaan poster yang mengandung eksplanasi dengan poster non-eksplanasi? Perbedaan utamanya ialah poster eksplanasi berisi penjelasan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Sedangkan poster non-eksplanasi tidak berisi penjelasan mengenai terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Oke, apakah harus ada teks eksplanasi pada poster? Tidak semua poster harus mengandung teks eksplanasi. Setiap poster memiliki tujuan dan gaya penyampaian yang berbeda, tergantung pada pesan yang ingin disampaikan dan audiens yang dituju. Apa perbedaan poster dengan brosur? Poster digunakan dengan cara ditempel permukaan yang datar, sedangkan brosur digunakan dengan cara disebarkan ke masyarakat. Itu dia tadi penjelasan tentang mengevaluasi aspek eksplanasi pada poster. Nah teman-teman, sampai di sini saja penjelasan saya tentang teks eksplanasi. Tadi saya sudah menjelaskan ada 6 materi tentang teks eksplanasi. Apakah sekarang teman-teman paham apa yang saya sampaikan? Nah, baiklah, sudah sampai di penutupan. Saya akan menutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga bermanfaat.